Perkenalkan, nama saya Emily Gabriela Langi dengan NIM 23024-157. Pada presentasi kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem pendukung keputusan yang membahas forward dan backward chaining serta teknik pencarian. Dalam materi ini, kita akan memahami bagaimana sistem pakar melakukan penalaran berbasis aturan serta bagaimana teknik pencarian digunakan untuk memperoleh kesimpulan atau solusi yang optimal. Konsep dasar mesin inferensi. Mesin inferensi merupakan komponen inti dalam sistem pakar, bertugas melakukan penalaran berdasarkan fakta dan aturan yang tersedia. Komponen utama mesin inferensi terdiri dari knowledge base yang berisi kumpulan aturan dan pengetahuan. Kemudian database atau working memory, tempat menyimpan fakta yang diketahui, serta inference engine yang mencocokkan aturan, mengeksekusi dan memperbaharui fakta, serta kerja mesin inferensi dikenal dengan siklus match, fire, update, yang dilakukan berulang hingga kesimpulan tercapai. Forward chaining adalah metode penalaran data drive atau berbasis fakta. Proses penalaran dimulai dari fakta yang diketahui, kemudian bergerak menuju kesimpulan baru. Langkah-langkahnya, yang pertama, ambil fakta awal. Kedua, cocokkan fakta dengan aturan di knowledge base. Ketiga, jalankan aturan yang sesuai. Keempat, tambahkan hasil sesuai sebagai fakta baru. Terakhir, ulangi proses hingga kesimpulan tercapai. Forward chaining cocok digunakan pada sistem kontrol, pemantauan kondisi, dan perencanaan otomatis, di mana data awal sudah tersedia. Contoh forward chaining. Misalnya, kita ingin mendiagnosis laptop yang tidak menyala. Fakta awal menunjukkan bahwa laptop tidak menyala dan adaptor tidak terpasang. Sistem memulai penalaran. Fakta cocok dengan aturan pertama, menyimpulkan bahwa baterai habis. Setelah adaptor dipasang, aturan kedua aktif, menghasilkan kesimpulan bahwa laptop menyala. Dengan demikian, melalui forward chaining, sistem dapat menentukan bahwa laptop tidak rusak, melainkan hanya perlu pengisian daya. Contoh ini menggambarkan bagaimana penalaran maju bekerja dari fakta menuju kesimpulan. Backward chaining atau penalaran mundur. Backward chaining adalah metode penalaran goal drive yang dimulai dari hipotesis atau kesimpulan, lalu bekerja mundur untuk mencari bukti pendukung. Langkah-langkahnya meliputi tentukan kesimpulan yang ingin dibuktikan, kemudian cari aturan yang menghasilkan kesimpulan tersebut. Jadikan kondisi if sebagai subtujuan, kemudian telusuri hingga semua kondisi terbukti benar. Metode ini banyak digunakan dalam diagnosis, troubleshooting, serta sistem pakar medis dan teknis. Contoh backward chaining. Tujuan sistem adalah menentukan penyebab laptop tidak menyala. Fakta awal menunjukkan adaptor tidak terpasang dan laptop tidak menyala. Sistem menelusuri aturan. Aturan kedua cocok memerlukan bukti bahwa baterai habis dan adaptor belum terpasang. Fakta menunjukkan kondisi ini, sehingga kesimpulan akhir adalah laptop tidak menyala karena kekurangan daya. Contoh ini menunjukkan bagaimana backward chaining bekerja dari tujuan, menelusuri aturan, hingga menemukan penyebab suatu kondisi. Termasuk dalam kelebihan dan kekurangan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Forward chaining efektif ketika data awal tersedia, memudahkan aplikasi kontrol dan pemantauan, namun sulit menentukan bukti paling relevan dan bisa menghasilkan proses panjang. Backward chaining fokus pada tujuan. Pertanyaan yang diajukan relevan dengan hipotesis, tetapi dapat terjebak dalam jalur tertentu dan kurang efisien jika tujuan tidak jelas. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi. Teknik pencarian. Dalam proses inferensi, sistem pakar memerlukan teknik pencarian untuk menemukan solusi secara efisien. 3 metode utama adalah deep first search, penelusuran mendalam, breadth first search, penelusuran melebar, dan base first search, penelusuran berbasis heuristik. Pemilihan teknik pencarian memengaruhi efisiensi, proses inferensi, dan kecepatan sistem dalam menemukan solusi.
Kita masuk dalam deep first search. DFS menelusuri node secara vertikal hingga kedalaman maksimum sebelum berpindah ke cabang lain. Kelebihannya adalah hemat memori dan dapat menjelajahi solusi mendalam. Namun kekurangannya adalah bisa memakan waktu lama dan melewatkan solusi optimal di level atas. Contoh aplikasi DFS adalah penelusuran rantai keputusan hingga hasil akhir diagnosis. Kemudian breadth first search. DFS menelusuri semua node pada satu level sebelum turun ke level berikutnya. Kelebihan metode ini adalah menjamin solusi terdekat ditemukan lebih dahulu. Namun kekurangannya adalah penggunaan memori besar dan kurang efisien jika solusi berada di level bawah. Contohnya adalah menelusuri semua opsi solusi pada tahap yang sama dalam sistem keputusan. Kemudian yang ketiga, best first search. DFS menggunakan pengetahuan heuristik untuk memperkirakan node terbaik. Kelebihannya adalah cepat, efisien, dan hemat sumber daya. Tetapi hasilnya sangat bergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Contohnya adalah sistem navigasi yang menentukan rute tercepat berdasarkan estimasi jarak. Dari pembahasan sebelumnya, saya menarik kesimpulan forward dan backward chaining merupakan metode utama penalaran berbasis aturan. Teknik pencarian membantu mempercepat proses inferensi dan menemukan jalur terbaik menuju solusi. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan konteks. Forward chaining efektif jika data awal banyak tersedia, sedangkan backward chaining efisien jika tujuan atau hipotesis telah diketahui. Kombinasi keduanya menghasilkan sistem pakar yang efektif, efisien, dan adaptif, mampu meniru cara berpikir manusia dalam menganalisis masalah dan mengambil keputusan.